Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Azara Asuri sebagai Ketua Pelaksana sekaligus tim pengajar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Putri Aulia sebagai Public Relation. Saya Erjaro Juliana sebagai logistik. Saya Jasmine Ratu, saya sebagai Operational Direction. Aku Rizky sebagai tim pengajar teknologi digital. Nama saya Tania Vanasma dengan NIM akhir 82 selaku teaching team di Word dan juga Creative Director di Boost Your Digital Proficiency Design and Data. Dan pelatihan teknologi digital di SMPIT Askia 1 khususnya untuk ekstrakurikuler TIK. Untuk kami mengadakan pelatihan Future Skill dengan tema Boost Your Digital Proficiency Design and Data di SMP IT Askia 1 Kabupaten Sukabumi sebagai upaya meningkatkan keterampilan digital mahasiswa. Kami memilih SMP ini karena memiliki ekstrakurikuler TIK yang aktif serta antusiasme siswa yang tinggi dalam mempelajari teknologi. Baik, tujuan dari pelatihan kami yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan literasi digital, yang kedua meningkatkan daya saing siswa, serta yang terakhir memperluas wawasan siswa tentang teknologi. Lalu untuk manfaat dari pelatihan kami yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital, mempermudah pengolahan data dan analisis, serta meningkatkan kreativitas dalam desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tania Vanasma dengan NIM akhir 82 selaku teaching team di Word dan juga Creative Director di Boost Your Digital Proficiency Design and Data. Sebelumnya untuk materi belajar sendiri itu, saya akan mengajarkan surat menyurat, tabel dan grafik, watermark, page border, dan smart art dan chart. Esensi dan atau tujuan dimasukkan materi Word-nya sendiri itu yang pertama, seluruh materi Word sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah maupun luar sekolah seperti kegiatan OSIS MPK maupun ekstrakurikuler lainnya. Lalu untuk pengenalan basic Word-nya sendiri itu kita mempelajari tata cara pembuatan surat menyurat. Dari sini saya akan menjelaskan juga jenis-jenis surat menyurat itu seperti surat peminjaman, surat pengesahan, dan lain sebagainya. Selain itu ada pun juga cara penggunaan smart art dan juga chartnya. Selain itu saya juga akan menjelaskan juga tata cara penggunaan watermark, page border yang bisa dimanfaatkan juga ke depannya. Selain itu juga penggunaan tabel dan grafik yang dapat dimanfaatkan ke depannya juga. Dan yang terakhir memanfaatkan tools font pada surat menyurat yang dapat diaplikasikan untuk kegiatan sekolah. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tania. Aku di sini sebagai teaching team di Word. Nah, kebetulan aku bikin PPT juga, sama beberapa contoh juga buat adik-adik semua biar bisa dipelajari. Nah, untuk Basic Word 101 sendiri, itu ada apa aja sih topiknya? Yang pertama itu, aku bakal ngasih tahu mengenai surat menyurat. Jadi di sini tuh surat menyuratnya itu aku bakal ngejelasin juga kayak jadi surat menyurat itu seperti apa. Dan biasanya surat menyurat itu tuh bakal bentuknya tuh kayak gimana, fontnya atau marginnya dan lain sebagainya. Tapi memang ada beberapa ketentuan yang balik lagi itu dari sekolah kalian masing-masing juga. Cuma nanti bisa menyesuaikan juga ke kaliannya juga. Habis itu aku di sini bakal ngajarin bikin tabel dan grafik. Kalau tabelnya sendiri itu ada di chartnya. Ini aku agak typo. Dan di situ aja bikin grafik juga. Kenapa aku masukin ke pemateri hari ini? Karena soalnya itu apalagi di sekolah ya, itu perlu banget menurut aku sejauh ini aku ngalamin dari SD, SMP, SMA menurut aku itu penting banget, makanya aku masukin ke materi Basic Word 101. Habis itu aku masukin watermark sama page border di sini karena menurut aku ini basic banget dan itu harus banget kalian pelajari karena ada beberapa juga yang kayak mungkin kalau misalnya kalian ikut OSIS atau MPK atau ekstrakurikuler lainnya, kalian kan membuat program kerja ya. Nah di situ tuh pasti kalian bikin kayak proposalnya cukup menarik. Nah caranya gimana sih? Biasanya tuh kalian akan menghias. Nah hiasnya itu nanti bisa pakai watermark atau page border yang menarik. Terus yang terakhir itu di sini aku akan ngajar kamu cara untuk memakai smart art. Di sini tuh smart art itu simpelnya kayak modelan semacam diagram alir tapi udah instan gitu, jadi kayak kamu tinggal pilih aja yang menurut kamu tuh cocok buat makalah kamu atau bagi sebagainya, terus tinggal kamu pilih aja deh begitu. Terus sama aku mungkin bakal ngajari beberapa
beberapa kayak cara pemakaian header, uh, footer yang bisa dipakai di surat menyurat. Nah, di sini udah bagian surat menyurat sendiri. Aku ngasih contohnya yang waktu itu aku uh, ngalamin pas aku di SMA. Di sini contoh surat peminjaman barang guys, bisa dilihat. Tuh Depok 20 November 2002. Nah, untuk aku jelasin singkat dulu. Ini yang atas ini tuh footer. Nah, maaf. Atas itu header, yang ini bawah ini tuh footer. Dan untuk sama pinjaman sendiri itu biasanya udah ada ketentuan margin yang dari sekolahnya sendiri. Nah, biasanya sih basic atau bukan basic ya, general marginnya sendiri itu biasanya 4-3-3-3. Empatnya itu kiri, sisanya tuh 3. Nah, untuk atasnya ini, headernya ini, biasanya nanti ada, tinggal kamu pencet aja. Misal, aku contoh dulu. Sini. Kamu bisa pilih kayak mau yang black, custom, grid, atau integral. Cuman biasanya kalau untuk proposal atau surat peminjaman itu biasanya tergantung dari ketentuan sekolahnya juga. Kalau aku pribadi itu biasanya pakai logo sekolah di kiri dan logo misalnya organisasi ekstrakurikuler yang kamu jalanin itu di kanan. Nah, nanti di sini itu kamu nulis nih misalnya surat peminjamannya itu kamu ngadain suatu proker atau program kerja. Nah, kamu sini misalnya bisa panitia. Kalau di aku panitia Arise. Nah, di sini kamu masukin di atasnya panitia Arise, terus tulis nama organisasi kamu yang jalani, terus nama sekolahnya sama periode yang kamu jabatin itu kapan. Berarti periode 2025 sama 2026 kalau bisa sekarang ya. Seperti itu. Nah, di bawahnya ini nanti kamu ada font kecil ini. Nah, itu tuh buat apa? Nah, itu tuh buat ngasih tahu nama, alamat sekolah, nomor sekolah, dan juga emailnya. Terus untuk ini, nomor ini, itu tuh berdasarkan surat yang akan dikeluarkan. Jadi kalau dari pengalaman aku, kalau setiap sekretaris itu akan mengeluarkan suatu surat dan itu ada kodenya tersendiri gitu. Kalau dulu tuh aku bikinnya kayak gini, nomor 55B Sekpan Arise MPK X 2002 dan untuk tanggalnya itu diselenggarakannya di kanan. Nah, untuk perihalnya sendiri ini karena kita minjem barang ya, jadinya perihalnya tuh peminjaman barang. Terus seperti biasa kalian menggunakan EYD yang baik dan benar juga. Nah, karena kita perlunya itu tuh ke Wakasek ya, karena kan itu peminjaman barang. Jadi kita tuliskan ke Wakasek sarana prasarana. Terus untuk meminjam barang dan memakai beberapa bayar. Nah, kamu di sini juga hari, tanggal, waktu, tempat, dan sarana. Nah, untuk ini semuanya kecil ya guys, gak boleh yang gede. Harus kecil, emang udah ada ketentuannya juga. Kamu jelasin juga di sini tuh hari, tanggalnya sampai berapa, tanggal berapa, jam berapa, dan di mana. Nah, di sini cara penggunaan ini, tabelnya ini nanti aku akan jelasin di slide selanjutnya. Nah, di sini ada lembar pengesahannya juga. Biasanya tuh kalau misalnya kamu bikin sesuatu kegiatan, itu ada namanya lembar pengesahan. Dan di sini aku ngajarin juga nih cara bikin tabelnya ini juga. Kayak ketua panitianya, sekretaris panitianya, ketua MPK, ketua OSIS. Terus yang mengetahui siapa sama menunjuknya siapa berarti Kepsek. Begitu. Kita lanjut ke tabel dan grafik. Di sini aku ada contoh. Aku kebetulan ada materi juga pelajaran di sini yang bisa diimplementasi ke kalian juga. Di sini ada tabel dan juga grafik. Nah, cara buatnya gimana sih Kak? Gampang. Kita langsung aja terjun ke Word. Oke, kita balik ke sini. Nih, aku ada contoh juga. Nah, cara bikinnya nanti gimana sih Kak? Nah, pertama banget kita tuh ke insert. Ini kita belajar tabel dulu ya guys. Insert. Terus kita masukin
Misalnya kamu mau pakai 3 masuk keluar. Nah, kamu bisa juga nih kayak mau menghias tabelnya tuh biar cakep. Kayak aku maunya tuh mungkin ini cakep sih. Nah, terus misal jangan ini deh. Ini. Nah, aku misalkan mau nulis kayak gini, jenis barang. Saya barang A, barang B, terus nanti kamu masukin ini angkanya, jumlahnya, dan udah bisa kamu pakai juga. Nah, aku mau ajarin gimana cara bikin tabel yang seremnya tadi, tapi menggunakan tabel guys. Jadi kalian nggak perlu tuh kayak harus space segala macam, yang jadinya nanti bakal miring-miring. Apalagi kalau itu kan krusial ya, kalau misalnya dari web bisa pindah ke docs ya. Nah, salah satu antisipasinya itu bikin pakai tabel guys. Nah, caranya itu gimana sih? Ini aku ajarin. Yang pertama, kalian bikin 2 dulu kayak gini. Nah, di sini ini agak dipencet dulu ke sini. Misal di sini kita bikinnya ketua pelaksana sama sekretarisnya ya. Udah ditengahin semua. Kita tulis ketua pelaksana sama sekretaris. Nah, di sini kamu tinggal masukin tantangan ketuanya sama sekretarisnya. Bisa pakai tantangan punya aku aja kali ya. Situ sebenarnya bisa pakai apa aja sih. Tantangan itu bisa pakai kamu bikin di HP. Aku biasanya sih kalau bisa yang bagus ya, itu tuh di IBIS Paint biar lebih cakep aja sih sebenarnya. Nah, di sini kalau udah, nanti kan ini ada yang sekretaris ya, karena aku punya tantangan sekretaris ya. Jadi ini aja. Terus udah, kamu tulis aja nama ketuanya siapa. Nah, ini mungkin karena ada batakan juga, jadi aku mau pindah nanti aja. Nah, di sini kuncinya. Sini di home, ini kan ada bagian kayak buat naruh nama segala macam, warna. Nah, di sini nih untuk bordernya. Nah, caranya tuh pencet aja no border. Bentar. Jadi, nah nanti tinggal menyesuaikan juga sama surat yang kamu bikin. Tuh, bisa dikecilin, bisa dibesarin. Terus ini juga tantangannya bisa menyesuaikan juga. Seperti ini. Jadi deh, biasanya kan kita pakai tarif nomen ya. Itu guys, jadi rapi kan? Nah, itu untuk tabel, dan kita lanjut ke grafik. Nah, grafik itu gampang karena di sini udah ada kayak ya misal langsung di-insert gitu. Aku pakai chart ya. Nah, chartnya ini tuh macam-macam, ada yang cluster, stack, 100% stack column, 3D-nya. Nah, ini 3D-nya macam-macam juga. Aku mau pakai yang gampang juga, yang ini aja. Cara makainya tinggal ditekan. Oh, ya sini tuh ada juga lainnya, versi lainnya, versi Pi. Kalau Pi ini biasanya dipakai tuh kalau bisa kamu bikin Google Form. Nah, Google Form itu nanti misalnya kamu bikin berapa persen. Nah, di sini pakai yang Pi ini. Di sini juga ada macam-macam juga, tree map dan lain sebagainya. Nanti kamu tinggal akses aja di Word. Aku mau pakai ini, terus tinggal oke aja, dan beres. Nah, di sini ada mini Excel gitu, tapi itu gak susah kok. Cuman ini buat ngasih tahu. Kan sini kategori 1, berarti ini kategori 1-nya, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini angka apa sih, Kak? Ini tuh angka buat misalnya kamu mau naruh angka dari hasil data
data-data yang kamu kumpulin, kayak data statistik dan sebagainya. Nah, di sini juga misalnya aku mau nambahin kategori satu itu, misalnya apa ya? Apel. Kedua itu mangga. Ketiga pepaya. Keempat itu jeruk. Nah, nanti dia bakal otomatis begini guys, bakal berubah. Tuh, otomatis bakal itu. Nah, ini nanti namainnya tuh bagiannya gitu, kayak harga atau apa gitu, terserah. Gitu guys. Tinggal exit aja deh ini. Dan ini tuh bisa diubah juga loh guys. Ini bisa diubah sesuai yang kamu pengen juga. Tuh, biar kelihatan cakep. Oke, aku mau yang ini deh. Terus ini juga bisa dekorasi juga. Nah, kita lanjut aja ke watermark sama page border. Nah, sini tuh biasanya dipakai kalau bikin proposal kegiatan. Nah, itu tuh kan misalnya ada hasil desain gitu kan, sama mungkin anak PDD, kalau bisa sekarang ya kita ngomongnya, atau kreatif. Nah, itu cara makainya gampang banget. Kita langsung aja ke sini. Ke desain. Nah, di sini ada watermark. Nah, aku watermarknya itu di sini udah pakai tantangan aku karena aku juga gak ada foto-foto lain juga. Kita langsung aja contohin ke custom watermark. Nah, di sini no watermark ganti ke picture. Kalau misalnya kamu punya foto atau apa yang mau kamu masukin. Nah, kita pilih aja. Nah, di sini tuh bisa kamu search juga kayak istilahnya ini Bing Image Search ini tuh kayak Google. Kamu ketik aja nanti di sini. Tapi kadang kalau di aku tuh agak lemot, jadi biasanya pakai promo file, aku download aja. Terus untuk ini aku download warna. Nah, untuk scale-nya itu bisa kamu nyesuaiin juga, kamu bisa mau 500% tuh ya benar-benar besar banget, atau scale-nya dengan 50% itu kecil. Yang paling kayak seperempat dari kertas ini sih biasanya kalau 50% tuh. Tapi aku biasanya auto ya. Nah, aku okein aja. Nanti dia hasilnya akan begini. Dia akan menyesuaikan sama kertasnya. Ini agak burung juga sih. Gak kelihatan, bentar. Mungkin karena warnanya ya guys. Bentar. Aku ganti dulu deh. Kita pakai yang ini aja. Nih, dia akan menyesuaikan juga sama kertasnya. Di apply, tuh dia bakal membesar. Nih, ada kan katanya nih, watermark aku strawberry. Nih. Terus untuk page border juga ada di sini guys. Dia bertemanan sama watermark. Di sini kamu bisa pilih kayak mau yang stylenya biasa aja, sampai yang custom yang warna-warni, model-model imut-imut ada di sini guys. Bisa dicari aja. Nih di art banyak tuh. Kalau aku sendiri aku bisa memakai ini. Bisa. Tinggal disesuaikan aja juga sama sesuaikan aja sama surat kamu yang pengenin gitu. Terus kita lanjut aja ke Nah, kita lanjut aja ke smart art. Di sini ada berbagai macam. Di sini ada bagian yang listnya. Terus ada proses. Biasanya di gambar itu kan biasa proses ya, kayak pembuatan makanan, minuman, dari sebagainya itu ada kayak gini, proses. Ini list. Ini kalau misalnya jatuhnya kayak hierarkinya tuh sama atau misalnya setara. Nah, ini ada juga yang benar-benar ada hierarkinya di sini. Nih. Misalnya ini bisa dipakai buat jabatan. Terus ini proses juga bisa dipakai buat pembuatan apa gitu segala macam.
Nah, untuk aku pribadi biasanya aku pakai yang list aja. Kamu pencet aja, nanti dia akan muncul. Nah, di sini kamu bisa nyesuaiin juga mau yang pasti 3D atau yang biasa aja. Aku pribadi mau yang biasa aja deh. Nah, di sini juga bisa ganti warna juga. Kamu mau yang warna-warna ya, gimana menyesuaikan juga sama surat yang kamu pengenin. Aku mau nyesuaiin sama watermark aku, jadinya aku pakai warnanya agak pink ke oren-orenan. Di sini kamu bisa nulis juga, misalnya di sini kayak lomba jeruk dan sebagainya. Di sini bisa kamu masukin fotonya juga. Bisa, aku kadang ada foto yang lain, aku pakai yang lain aja yang asal. Terus di sini juga bisa. Udah, tinggal kamu menyesuaikan aja. Mau begini bisa, mau digini juga bisa. Itu aja. Sekian dari presentasi aku dan penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi kedua yang akan kalian pelajari yaitu aplikasi Excel. Excel merupakan salah satu aplikasi penting dalam pengolahan data yang banyak digunakan di berbagai bidang. Manfaat dari belajar Excel sendiri yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kalian dalam mengolah data, baik menggunakan tabel, grafik, dengan rumus-rumus yang sederhana dan juga rumus yang kompleks. Selanjutnya, ini akan mempermudah pekerjaan akademik kalian. Walaupun sekarang kalian masih belum terlalu kompleks belajar tentang Excelnya, tapi ini akan sangat berguna di pendidikan lanjutan kalian, baik di jenjang SMA, kuliah, sampai dengan jenjang pekerjaan. Lalu, tujuan kami memberikan pelajaran Excel kepada kalian yang pertama yaitu untuk membantu kalian dalam memahami dasar-dasar penggunaan Excel. Jadi, kalian sudah tahu nih cara menggunakan rumus-rumus yang benar gimana sih sehingga kalian dapat mengolah data-datanya dengan baik. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan problem solving kalian menggunakan fitur-fitur yang ada di Excel. Yang terakhir yaitu kita membantu kalian untuk mempersiapkan keterampilan di masa depan yaitu untuk menggunakan Excel yang akan sangat-sangat berguna di Kita masa melatih ya teman-teman. Untuk rumus pertama yaitu rumus sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan nilai dalam Microsoft Excel. Di sini kita diminta untuk mentotalkan nilai-nilai. Berarti sama dengan sum, buka kurung, kita drag datanya, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik deh ke bawah. Nanti rumusnya akan menyesuaikan. Selanjutnya yaitu average. Average berfungsi untuk menghitung rata-rata, teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung rata-rata nilai. Berarti sama dengan average, buka kurung, kita drag datanya, tutup kurung, and enter. Lalu kita tarik deh rumusnya. Nah, udah selesai, kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu min dan max. Min untuk mencari nilai terkecil, sedangkan max untuk mencari nilai terbesar. Di sini ada data penjualan koperasi di SMPIT Askia 1. Untuk mencari total harga, yaitu harga unit dikali dengan jumlah pembeli. Jadi, sama dengan harga unit dikali sama ini. Enter. Lalu kalian tarik ke bawah rumusnya. Selanjutnya untuk mencari total, tadi menggunakan sum ya teman-teman. Sum sama dengan buka kurung, tutup kurung, enter. Nanti untuk mencari rata-rata, pakai rumus average. Sama dengan average, buka kurung, kita drag datanya, tutup kurung, enter. Lanjut, kita dicari nilai maksimum. Nilai maksimum terbesarnya berapa? Sama dengan max, buka kurung, kita drag datanya, tutup kurung, enter. Lalu untuk nilai minimum sama dengan min, buka kurung, kita drag datanya, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita disuruh mencari nilai transaksinya ada berapa. Nah, di sini kita pakai rumus count. Sama dengan count, buka kurung, kita drag datanya ke bawah, tutup kurung, enter. Berarti transaksinya ada 9, sedangkan nilai paling kecilnya ada di 6.300, nilai terbesarnya ada di 78.000. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman
diminta untuk mencari data yang ada di tabel seleksi karyawan. Nah, di sini kita akan mempelajari rumus count, konta, count blank, dan juga count if. Count berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka, kayak gini, angka. Sedangkan yang huruf seperti ini, itu tuh menggunakan konta. Selanjutnya, count blank berfungsi untuk menghitung jumlah sel kosong, dan count if untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, di sini kita diminta untuk menjumlah banyak pelamarnya ada berapa sih? Berarti sama dengan konta. Kenapa? Karena di sini adalah huruf, bukan angka ya. Buka kurung, kita drag datanya, tutup kurung, enter. Kalau untuk melampirkan daftar nilai, karena daftar nilai menggunakan angka, kita pakainya count. Berarti sama dengan count, buka kurung, kita drag datanya, tutup kurung, enter. Untuk yang tidak melampirkan, kita menggunakan rumus count blank, sama dengan count blank, buka kurung, kita drag datanya ke bawah, tutup kurung, enter. Untuk mencari pendidikan, di sini kan spesifik, pendidikan D3, S1, tes tahap 2, ditolak. Itu menggunakan rumus count if, sama dengan count if, buka kurung, untuk pendidikan kita drag, titik koma, kita cari D3, karena yang diminta D3. Jangan lupa pakai tanda kutip ya teman-teman. Habis itu tutup kurung. Nah, untuk yang ke bawahnya juga sama. Jadi ntar kalian bedain aja di sininya. Yang diminta apa? Ntar kalian nyesuaikan saja. Selanjutnya yaitu kita mencari harga DP type hadiah menggunakan HLOOKUP dan juga VLOOKUP. HLOOKUP yaitu fungsinya untuk mencari nilai secara horizontal, sedangkan VLOOKUP yaitu vertikal. Ini horizontal, nih datanya itu horizontal ke samping teman-teman. Sedangkan untuk VLOOKUP, datanya itu ke bawah. Nah, kita diminta untuk mencari harga jual. Berarti rumusnya itu sama dengan, karena harga jual ada di tabel VLOOKUP, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, nah di sini cluster, titik koma, kita blok semua data di sini. Habis itu kita kunci menggunakan $F4, titik koma. Nah kita hitung harga jual itu ada di baris berapa? Ada di 1, 2. Berarti kita tulis nomor 2. Titik koma, kosong. Habis itu tutup kurung. Nah, kalau sudah selesai, kita drag saja datanya ke bawah. Nah, untuk yang DP, karena dia masih ada di tabel VLOOKUP, kalian kerjain teman-teman. Selanjutnya kita untuk mencari type. Type itu ada di kolom HLOOKUP, berarti kita menggunakan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita pencet clusternya, habis itu titik koma. Nah, kita draglah datanya. Habis itu kita kunci ya menggunakan $. Selanjutnya titik koma, yaitu kita mencari ada di baris nomor berapa untuk tipe. Nah, di sini tipe itu ada di baris 1, 2. Berarti teman-teman cari tulisnya nomor 2. Habis itu titik koma, dikasih nomor 0. Habis itu kalian tutup kurung. Tada! Nah, habis itu kalian tarik aja ke bawah. Nanti dia akan menyesuaikan. Oke, selanjutnya yaitu membuat grafik. Membuat grafik yang cepat dan mudah dengan data yang sudah tersedia. Di sini sudah ada tabel data di penjualan. Kita drag
data-data yang kalian ingin membuat grafik, habis itu kita ke insert, dan kita ke rekomendasi chart. Nah, kalian bisa pilih di sini datanya bervariasi teman-teman. Misalnya aku memilih yang ini. Tada, udah jadi tabelnya, tabel grafiknya. Habis itu kita bisa ganti ininya. Data, misalkan data penjualan koperasi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Kalau kalian nggak mau bagian yang garis, ada banyak pilihannya. Di sini ada yang bulat, habis itu ada yang garis, di sini ada yang batang. Kita pakai yang bulat coba ya. Yang ini bagus nih. Tada! Oh my god, lucu ya. Dari sini udah ada keterangan untuk warna-warnanya. Nice. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita membuat data validasi. Untuk cara membuat data validasi ini, yang pertama, kita copy dulu apa yang mau kita buat. Untuk yang Medan, kita ke data. Setelah itu, kita ke validation. Untuk allow-nya, kita buat list. Sedangkan untuk search-nya, kita drag kode ini, nyampe bawah. Oke. Selanjutnya yaitu oke. Nah, di sini udah ada ininya, udah ada validasinya, data validasinya. Selanjutnya kita menggunakan rumus indeks di sini. Sama dengan indeks, buka kurung, kita drag nama datanya, titik koma, kita menggunakan rumus match. Habis itu, buka kurung lagi, kita klik kode di sini, habis itu kita kunci menggunakan F4. Titik koma, nah untuk data kodenya kita drag juga, kita kunci. Kita kunci. Titik koma, 0. Nah, habis itu kalian tutup kurung. Nice. Kalau udah kayak gini, kalian copy rumusnya ke samping ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa mencari data-data dengan cepat. Misalnya, aku mau nyari yang Surabaya. Di Surabaya ada nama apa aja ya? Ada Sani. Kota Surabaya, umurnya 30. Apakah benar? Nih, benar ya teman-teman? Nah, kita lanjut lagi. Di sini kalau Aceh ada apa aja Aceh? Ada Kak Adi, kotanya dari Aceh, umurnya 33 tahun. Nah, oke teman-teman. Sekian pembelajaran Excel kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, seputar pembelajaran Canva. Di sini kami memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta membuat poster sederhana dengan menggunakan template dan elemen Canva. Yang kedua, peserta mahir mengedit teks, gambar, dan elemen lainnya dalam poster. Yang ketiga, peserta mulai memahami dan menggunakan fitur-fitur Canva yang memudahkan dalam mendesain. Lalu di sini kami memiliki beberapa manfaat juga, yaitu meningkatkan kemampuan imajinasi dan visualisasi, lalu mempermudah dalam menyalurkan ide, minat, dan bakat. Halo adik-adik, kenalin, aku Ariski dari Sekolah Vokasi PB University. Sama kayak kakak-kakak sebelumnya. Ada yang tahu nggak kakak di sini mau ngapain? Nah, kakak di sini mau ngajarin kalian tentang Canva. Yeay! Sebelumnya, kalian tahu nggak sih Canva itu apa? Canva adalah platform alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Nah, oke. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi ya, nih tentang desain poster. Kayak di sini kakak mau bantu kalian buat bikin poster yang bagus. Nah, di sini ada poster kakak yang udah kakak buat. Nah, jadi mungkin kakak mau ngasih tahu step-stepnya kalian gimana sih cara bikin posternya biar menarik. Oke, pertama-tama nih dalam poster yang menarik itu pasti ada kata-kata yang menarik juga dan kata-kata itu tentunya butuh sebuah
warna agar kata-kata tersebut menjadi menarik. Nih, di sini kakak ada bikin marhaban ya Ramadan dengan gradasi warna biru dan ungu. Nah, gimana sih cara bikinnya? Oke, cara bikinnya kakak menggunakan aplikasi yang ada di Canva. Nah, nanti kalian bakal aku ajarin juga tentang aplikasi yang ada di Canva. Nih, aplikasi yang kakak pakai adalah aplikasi yang namanya adalah Type Gradient. Nih, Type Gradient ini kamu bisa cari di aplikasi yang ada di sini. Mungkin kalau misalkan di HP ada di settingannya. Nah, kamu tulis Type Gradient. Nih, nanti ada muncul, kamu klik dan kamu bisa ngetik di situ sesuai dengan apa yang kamu mau. Contohnya kayak gini. Ini bisa kakak atur-atur. Nah, kayak misal birunya mau di kanan, ungunya mau di kiri, itu kalian bisa. Nanti kakak ajarin detailnya deh. Nah, terus apa sih komponen-komponen yang bikin poster itu bagus? Tentunya adalah keberagaman antara poster sama elemen. Nah, biar poster itu makin menarik, kita harus nambahin elemen dari Canva. Contohnya, yang kakak buat ini yaitu di sini ada masjid. Nah, masjid ini kakak hapus backgroundnya dan lalu kakak masukin ke dalam poster tersebut. Nih. Nah, terus dari situ kakak tambahin juga buat background dari si masjidnya itu dari elemen. Nah, elemennya itu kakak cari di sini di bentuk. Nah, dari bentuk kakak masukin ke sini. Terus kakak ubah si warnanya biar menyatu sama si backgroundnya atau paletnya. Nah, lalu di sini kakak juga nambahin elemen-elemen kayak burung, bintang, buat mempercantik si poster tersebut. Terus di sini ada bulan juga yang menandakan yang identik dengan bulan puasa dan lentera-lentera yang ada di atas ini. Nah, kalian juga bisa bikin poster tersebut dengan imajinasi dan kreativitas kalian. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke sini. Nah, selanjutnya kakak bakal jelasin tentang aplikasi Canva. Kakak bakal ngejelasin 4 aplikasi, yaitu Media Ajaib, Type Gradient, Color Palette, sama Mockup. Nah, di sini yang pertama kakak mau ngajarin tentang Media Ajaib. Nah, Media Ajaib ini bisa dipakai di aplikasi. Nah, ini bisa dicari dulu di aplikasi. Namanya itu Media Ajaib. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian udah dapat, kalian bisa ngetikin ide kalian. Kayak contoh yang kakak ini, misal buatkan suatu gambar produk yang menarik, misal kayak ini ya. Nah, nanti AI bakal bikin si aplikasinya tersebut. Nah, udah bikin. Nah, kita bisa langsung pindahin ke sini dan kita lihat hasilnya. Wah, bagus banget ya. Terus selanjutnya kakak bakal ngejelasin tentang Type Gradient yang kita pakai di poster tadi. Nih, kayak gini. Type Gradient gimana sih kak cara bikinnya? Nah, kakak pakai aplikasi juga. Kalian bisa cari di situ namanya Type Gradient. Digabung ya. Nih, nanti kalian klik. Nah, terus kalian bisa langsung misal mau bikin apa nih, kayak bagaimana harimu, bagaimana cuaca hari ini. Nah, nanti kalian bisa ubah gradient dari warna tersebut terserah sama selera kalian. Nih, tuh. Jadi deh. Nah, ini juga bisa disesuaikan sama font yang kalian mau. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita bakal menggunakan aplikasi Color Palette. Nah, Color Palette ini buat apa sih, Kak? Color Palette gunanya itu buat ngebikin pengaturan warna pada slide yang kamu pengen biar sesuai sama gambar tersebut. Contoh, kakak tadi udah bikin paletnya. Oh, mungkin kakak buka aplikasinya dulu ya. Nama aplikasinya yaitu Color Palette. Nih, yang ini. Oke, yang ini. Nah, di Color Palette ini kalian bisa bikin deskripsi palette yang pengen kalian bikin. Kayak misal, kakak bikin buatkan color palette yang semangat. Nah, ini hasilnya. Terus, nanti setelah kamu klik, dia bakal muncul ke halaman kamu, dan kamu bisa pilih mana nih yang pengen kamu pilih. Misal, kita pencet yang ini, kita mau pakai yang kayak gini. Tuh, lihat, keren kan? Gitu. Terus, lanjut. Aplikasi Mockup. Aplikasi Mockup berguna untuk kalian yang pengen ngedesain suatu barang ke desain kalian. Nih, kakak contohin. Nah, kakak nyarinya di aplikasi, ada namanya Mockups. Nah, yang ini. Nah, kalian bisa pencet, dan di sini kalian bisa pilih. Misal, kalian pengen bikin tumbler. Nih, misal kalian pengen bikin tumbler dari unggahan kalian. Misal, aku pakai yang ini, pakai produk yang tadi. Nah, kalian tambahin ke sini, tunggu sebentar, nanti si mockupnya itu bakal terisi sama foto yang kalian masukin. Itu, tuh, lihat teman-teman. Bagus kan? Itu teman-teman. Canva ini bukan buat desain doang, tapi dari aplikasi Canva ini kalian bisa ngeluarin seluruh kreativitas kalian menggunakan aplikasi, AI yang ada di dalam Canva ini gitu. Jadi buat kalian yang suka terhadap desain,
bisa nih kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Canva gitu. Mungkin sekian pemaparan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.